sendiri sebenarnya kan seperti yang kalian tahu, aku adalah pemain sinetron dulunya gitu. Terus aku ke TV lagi tapi lebih banyak untuk ke talk show dan variety show, pokoknya yang lebih memang television lah ya, nggak pernah main ke film gitu. Sampai kemarin akhirnya aku ditawarin peran ini, sama seperti yang Mas tadi tanyakan, sebenarnya aku nggak terlalu muda untuk peran ini gitu. Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang aku pertimbangkan juga di awal, tapi memang ada story-nya kenapa Anggun memerankan peran tersebut dan kenapa Anggun bisa semudah itu juga gitu. Jadi aku ngerasa ini cerita yang beda juga ya, yang walaupun horor tapi juga tetap hangat. Jadi ada cerita keluarganya di dalam horor tersebut. Dan Pak Awi juga seperti yang kita tahu dia production value-nya sangat bagus gitu ya. Pak Manoj juga pasti lainnya juga sangat bagus semua film-filmnya. Jadi aku bisa terlibat di film ini senang aja setelah sekian lama kesini film terus masuknya ke sini kayak happy. Comeback setelah berapa lama ya untuk di film? Aku terakhir film 9. 2009. Yes, 2009 baru berarti 2023 gitu. Terus semenjak Deka aku memang nggak ngambil sinetron. Aku sempat vakum sinetron sekitar 6 tahun, 5-6 tahun. Jadi bisa balik ke film tuh kayak dunia yang baru aja. Dulu juga aku film satu-satunya yang pertama itu di MD juga, horor bukan Berarti dari 2009 langsung ke sini 2025. Iya, memang karirnya lebih banyak di TV kan daripada di perfilman gitu. Jadi menurut aku ini suatu wadah yang baru ya. Kayaknya semua dunia entertainment, semua orang yang bekerja di dunia entertainment itu berhak juga untuk nyoba-nyoba profesi-profesi yang setipe lah. Cuma beda aja kan. Biasanya di TV, ini di layar lebar. Beda-beda aja. Pas balik lagi kagok nggak sih kak? Kenapa? Pas balik lagi kagok nggak sih? Enggak, aku selalu cinta sama acting. Buat aku acting tuh pekerjaan yang aku nggak perlu mikir gitu. Jadi kapanpun aku ditawarin sebenarnya selama aku diizinin sama keluarga aku pasti mau. Karena setiap aku nemuin peran baru, aku pasti jatuh cinta lagi sama peran itu. Comebacknya se-ekstrim apa sih? Ekstrimnya maksudnya gimana? Se-ekstrim apa mungkin secara make up atau mungkin koreo gerakan? Wah, ada satu scene. Sebenarnya aku ada 2 scene yang sangat berat menurut aku yang nanti juga kita nonton bareng-bareng ya. Itu ada satu scene awalan yang tadi mungkin ada di spill sedikit. Terus satu scene itu di syutingnya 2 hari sama Awi gitu doang, dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi lah, dan semua keadaannya di situ lelah kan, jadi benar-benar intens lah secara emosi. Terus ada lagi satu scene yang adegan Anggun ketika menuju meninggal lah, itu juga berat karena butuh bukan hanya emosi tapi reaksi dan juga gerakan tubuh yang luar biasa, jadi sempat mual beberapa kali. Comeback setelah belasan tahun tiba-tiba terima tawaran jadi arwah, sempat mikir 2 kali nggak sih kak? Mikir 2 kali lah. Khawatir gitu nggak sih? Iya, ada khawatirnya jujur. Tapi menurut aku ya semua peran harus aku coba juga gitu. Selama memang peran ini ada ceritanya kan, ada backstory-nya kenapa jadi arwah, terus ceritanya juga bagus, siapa sutradaranya, siapa lawan mainnya, siapa PH-nya, kan setiap pemain punya pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dan seperti yang Pak Awi juga tadi sampaikan, pemain-pemain di sini semuanya tuh chemistry-nya dapet gitu. Kita tuh benar-benar kayak keluarga di lokasi. Jadi yang paling penting dalam acting juga chemistry ya. Ketika chemistry satu sama lain udah dapet, kayaknya acting tuh kayaknya jadi mudah aja. Kak, lihat lukisan sendiri yang dibikin creepy gitu, gimana perasaannya? Suka. Yang pakai kebaya putih? Ya. Yang di rumah kan dipajang tuh lukisannya. Iya. Itu emang ngambil lukisan sendiri atau seperti apa sih? Enggak, jadi kita ada foto dulu terus dilukis gitu, ada pelukisnya juga. Suka aja, ikonik gitu menurut aku. Kebaya, Anggun sesuai namanya. Ya ternyata ketayangan juga. Oh, propertinya itu dibawa pulang atau gimana? Enggak, harusnya aku minta ya Pak Awi. Enggak aku bawa pulang. Gitu aja. Dan ini pertama kali juga jadi hantu nggak sih kak, atau seperti apa? Jadi arwah gitu, arwah? Iya, jadi arwah susah kan. Sebenarnya kita nggak pernah jadi hantu ya, gimana actingnya jadi hantu ya? Gitu, tapi ya itulah menariknya di dunia acting gitu ya, dunia keartisan itu adalah kita harus pandai berimajinasi ya. Di situ ada tantangan khusus kan. Nggak pernah jadi arwah, gimana caranya jadi arwah? Nggak pernah jadi pembunuh, misalnya gimana caranya ngebunuh? Jadi ya bukan kepura-puraan ya, menurut aku acting itu emosi
situasi yang nyata, ekspresi yang nyata dari seorang tokoh yang kita perankan. Ketakutan nggak sih ketika mungkin dapat peran jadi arwah kayak gitu? Khususnya saat syuting sendiri sempat takut nggak sih? Ada satu scene yang aku juga nggak bisa ngomong, ada satu scene yang memang nanti akan membangun bulu kuduk ya rasanya gitu ketika ada ya mungkin musik apa segala macam gitu ya. Kadang kan kita kayak misalnya kita gelap asumsinya horor gitu ya, ruangan gelap atau musik tertentu ini ada hantunya. Nah itu juga ada di sini nantinya. Oke. Ini syuting berapa lama Kak? Di mana lokasinya juga? Syutingnya di luar kota di daerah Jawa Barat. Syutingnya kurang lebih ada ya 2 minggu sampai 1 bulan bersama persiapan. Pengalaman mungkin plus sama di lokasi syuting ada yang aneh-aneh nggak sih atau seperti apa Kak? Enggak lagi, sebenarnya aku pengen cerita kayak gitu tapi nggak ada. Aman berarti ya, nggak ada mistis-mistis Emang ya? nyari juga, emang nyari hal Aku bisnis. pengen kayak yang lain gitu, kayaknya ada cerita-cerita horor kok aku enggak. Kenapa malah nyari? Emang excited. Sepenasaran itu emang atau seperti apa? Iya, karena setiap orang yang main film horor selalu bercerita katanya ada kejadian-kejadian horor. Tapi ternyata aku sendiri tidak mengalami kejadian horor. Walaupun jadi hantunya. Walaupun jadi hantu. Ya, tapi aku percaya ada kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang memang harus kita percaya sebagai umat Islam, ada hal yang gaib kan. Ada hal yang gaib, jadi aku percaya ada hal itu. Tapi aku percaya juga karena kita syutingnya rapi, teratur, mungkin banyak berdoa dan lain-lain sehingga kita bisa saling menghargai